Halo rekan semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan share tutorial tentang cara buat dan lapor SPT masa PPN dengan status kurang bayar. Jadi di sini status kurang bayar pada SPT masa PPN ini terjadi jika rekan sudah membuat faktur pajak keluaran atau sudah melakukan input transaksi pada penyerahan di Gugong pada lampiran 1111 AB. Nah, ketika rekan sudah membuat faktur tersebut dan atau melakukan input pada 1111 AB, maka status SPT masa PP-nya akan menjadi kurang bayar. Nah, untuk detail tutorialnya seperti apa, jadi kita akan bagi dua step. Yang pertama terkait dengan cara pembuatan file CSV-nya, kemudian yang kedua tentang cara pelaporannya pada website DJP Online. Nah, berikut ini detailnya. Jadi yang pertama, step pertama yaitu membuat file CSV dari aplikasi e-faktur. Caranya yaitu dengan silahkan rekan buka aplikasi e-faktur dengan mengklik e-text invoice. Kemudian akan terjadi proses update database seperti ini. Kemudian berikutnya silahkan rekan pilih local database dan silahkan klik connect. Nah, berikutnya akan muncul menu login. Jadi silahkan rekan melakukan login dengan nama dan user sesuai dengan password aplikasi e-faktur Anda. Seperti ini contohnya, jadi nama usernya admin, password 123, kemudian silahkan klik login sehingga rekan sudah bisa masuk ke aplikasi e-faktur. Jadi di sini kita asumsikan bahwa rekan sudah berhasil membuat faktur pajak keluaran sehingga kita bisa melakukan posting. Jadi untuk melakukan posting silahkan klik menu SPT, kemudian klik posting. Berikutnya silahkan rekan masuk ke masa pajak. Jadi di sini untuk masa pajaknya kita pilih masa pajak Mei, tahun pajaknya 2020. Kemudian kita untuk pembetulan kita isikan 0 karena memang kita belum pernah melakukan pelaporan yang SPT normalnya, sehingga kita isi dengan pembetulan 0. Nah, ini contohnya, jadi masa pajak kita isi bulan 5, tahun pajak 2020, pembetulan 0. Kemudian berikutnya silahkan klik cek jumlah dokumen PKPM atau pajak keluaran pajak masukan, sehingga di sini akan terjadi penjumlahan secara otomatis. Jadi di sini kita otomatis aplikasi akan menghitung jumlah dokumen pajak keluaran dan pajak masukan. Kebetulan di sini jumlah dokumen pajak keluarannya adalah 14, faktur pajak, dan pajak masukannya 0, tidak ada. Kemudian silahkan lakukan posting sehingga nanti muncul notifikasi bahwa data SPT berhasil dibentuk. Silahkan klik OK. Nah, berikutnya untuk membuka SPT-nya, jadi kita klik menu SPT, kemudian klik menu buka SPT. Nah, di sini kita lihat masa pajak 5 atau masa pajak bulan Mei belum ada. Jadi kita klik perbarui tampilan terlebih dahulu sehingga di sini untuk masa pajak Mei akan muncul. Silahkan pilih dengan klik masa pajak Mei, kemudian silahkan pilih buka SPT untuk diubah. Kemudian akan muncul notifikasi bahwa SPT berhasil dibuka. Silahkan klik OK. Nah, berikutnya untuk membuka SPT-nya, SPT induknya kita pilih menu SPT, kemudian formulir induk 1111 kita klik sehingga kita masuk pada formulir induknya. Nah, di bagian 1 akan pada angka 2 penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri akan muncul sesuai dengan faktur pajak yang kita buat. Jadi di sini kebetulan untuk penyerahan di PP-nya adalah 143 juta sekian, kemudian untuk PPN-nya adalah 10% yaitu 14 juta sekian. Jadi di bagian 1 akan muncul penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri. Jadi di sini kita tahu ada PPN yang harus kita bayar. Kemudian kita menginjak pada bagian 2. Jadi di bagian 2 otomatis aplikasi akan menghitung jadi pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar 14 juta. Kemudian untuk PPN di store di muka kita kosongi karena tidak ada. Kemudian pajak masukan karena memang tidak ada pajak masukan, otomatis angkanya 0. Sehingga pada angka D, status PPN-nya adalah PPN kurang bayar sebesar 14 juta sekian. Nah, ketika status SPT-nya menjadi kurang bayar seperti ini, otomatis tombol SSP di sebelah kanan ini akan aktif sehingga bisa diklik untuk melakukan input bukti setoran. Jadi silahkan klik
SSP, tombol SSP ini. Kemudian berikutnya akan muncul menu daftar SSP PPN kurang bayar, dan untuk merekamnya silahkan klik tambah. Kemudian, nah di sini isian untuk bukti setoran. Jadi di sini masa pajak Mei 2020 kebetulan 0, PPN kurang bayar, jenis PPN kurang bayar. Kemudian di kode jenis pajak kita pilih dengan kode PPN dalam negeri 411211. Kemudian untuk jenis setoran kita isi dengan setoran 100, setoran massa. Kemudian untuk tanggal kita isikan dengan tanggal setoran, dan untuk kolom NTPN di sini kita isi dengan NTPN yang tertera pada bukti setoran. Nah, di bagian sini untuk kolom opsi PBK ini kita tidak perlu centang karena memang ini bukan dari setoran PBK. Jika misalkan rekan akan menginput bukti setoran yang berasal dari bukti PBK, maka silahkan silahkan centang opsi PBK dan input nomor keputusan PBK-nya di bagian kolom NTPN. Tapi karena ini kasusnya bukan PBK atau bukan pemindah bukuan, maka kita isikan dengan NTPN yang ada pada bukti setoran. Kemudian untuk kolom nilai kita isikan dengan nilai setorannya, kemudian silahkan klik simpan. Nah, ketika klik simpan, pastikan rekan sudah terkoneksi dengan internet sehingga akan muncul seperti ini. Jadi login user PKP, silahkan masukkan kode captcha yang muncul sesuai dengan captcha yang muncul, dan kemudian masukkan pada kolom password Innova Anda. Kemudian silahkan klik submit sehingga akan muncul notifikasi bahwa SSP berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? Jika rekan memang ingin merekam SSP lebih dari satu, maka silahkan klik yes, atau jika hanya satu SSP silahkan klik no, sehingga akan muncul bukti setoran yang sudah berhasil direkam seperti ini. Nah, jika memang sudah selesai silahkan klik tutup atau klik tambah jika memang ingin melakukan perekaman kembali. Ini contohnya kita tutup saja karena memang bukti setorannya hanya satu, sehingga akan muncul seperti ini. Di bagian G, angka G akan muncul kolom tanggal akan terisi dan NTPN akan terisi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil menginput bukti setoran. Nah, kita menginjak pada bagian berikutnya yaitu bagian 2H. Jadi karena di sini bukan SPT lebih bayar, maka semua opsi di sini menjadi tidak bisa atau berwarna abu-abu atau tidak bisa dipilih sama sekali. Jadi kita lewati saja di bagian 2H. Kemudian pada bagian 3, 4 dan 5 ini karena memang kita tidak ada isian terkait kegiatan membangun sendiri, kita kosongi saja atau kita lewati. Kita langsung saja pada bagian 6. Jadi pada bagian 6 kita klik. Nah, di kelengkapan SPT kita centang formulir AB, A1, A2, kemudian B1, B2, B3, kemudian SSP PPN 1 lembar. Kita centang semua ini. Nah, di bagian tempat dan tanggal otomatis akan terisi dengan kota di mana kita tinggal atau di mana kita dikukuhkan. Kemudian di sini untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal pelaporan. Kemudian silahkan klik simpan. Jadi jangan lupa isi dengan tanggal pelaporan, kemudian klik simpan sehingga muncul notifikasi data berhasil disimpan. Silahkan klik OK. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil melakukan pembuatan SPT masa PPN. Nah, untuk membuat file CSV-nya silahkan klik menu SPT, kemudian kembali klik menu buka SPT. Nah, berikutnya silahkan pilih masa pajak 5, masa pajak Mei. Diklik masa pajak Mei, kemudian silahkan klik buat file SPT atau CSV seperti ini. Silahkan klik tombol tersebut. Nah, otomatis secara default akan masuk ke dokumen. Jadi tanpa merubah apa-apa, supaya lebih mudah kita langsung save saja. Otomatis nanti akan tersave di dokumen. Jadi kita save saja, jangan dirubah namanya apapun, langsung saja klik save. Sehingga kita akan default akan tersimpan pada folder dokumen. Sehingga muncul notifikasi bahwa CSV SPT berhasil dibuat. Silahkan klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat file CSV. Nah, step berikutnya adalah cara lapor lewat DJP online. Jadi
kita asumsikan di sini rekan sudah mempunyai akun DJP online. Jadi langsung saja kita buka browser, kemudian masuk ke www.pajak.go.id. Pada sebelah kanan silahkan tombol login, diklik sehingga akan diredirect ke halaman djponline.pajak.go.id. Silahkan masukkan 15 digit NPP, kemudian password akun DJP online Anda dan masukkan kode keamanan yang muncul di sini. Kemudian silahkan klik login sehingga rekan akan dibawa ke menu informasi. Nah, biasanya ketika sudah berhasil login akan muncul pop-up seperti ini. Kita tutup saja pop-upnya dengan klik tanda silang di kanan atas. Nah, di sini kita masuk ke halaman informasi. Jadi ketika kita akan melakukan pelaporan, silahkan pilih menu lapor. Kemudian, nah, akan muncul seperti ini. Jadi silakan pilih menu e-filing untuk pelaporan secara online. Kita klik e-filing. Nah, kita akan masuk ke menu buat SPT. Jadi di sini ada daftar SPT yang sudah berhasil kita laporkan. Jadi untuk membuat pelaporan lainnya, kita klik buat SPT. Nah, ketika klik buat SPT, maka kita akan masuk pada halaman seperti ini, halaman upload file CSV. Nah, di file SPT, jadi kita pilih file, klik, kemudian, nah di sini kita tadi simpan di dokumen, jadi kita pilih file CSV di dokumennya, kita klik, kemudian klik open. Nah, berikutnya pada lampiran karena statusnya kurang bayar, maka bukti setoran harus kita scan dalam format PDF dan kita rename sesuai dengan nama file CSV-nya. Sehingga nanti ada dua file yang kita upload, yaitu satu file CSV, dua adalah file PDF yang namanya sama dengan file CSV, hanya berbeda ekstensi saja. Yang satu ekstensinya CSV, yang satu PDF. Jadi untuk lampirannya kita pilih upload file dengan format PDF dan dengan nama sesuai nama file CSV-nya tadi. Nah, untuk mengupload lampiran silahkan klik pilih file kembali, kemudian nah di sini kita sudah rename dengan nama yang sama dengan nama file CSV-nya, cuma ekstensinya PDF. Ini adalah file hasil scan bukti setoran. Kita pilih, kita klik, kemudian klik open. Seperti ini hasilnya, kemudian start upload. Sehingga muncul notifikasi proses upload selesai. Silahkan klik ya. Dan di sini rekan akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi ringkasan bahwa SPT masa PPN masa Mei 2020 pembetulan 0, status kurang bayar, jumlah 14 juta sekian kurang bayarnya. Jadi di sini yang dimaksud dengan kurang bayar adalah bahwa rekan mempunyai transaksi yang dipungut sendiri. Jadi di sini bukan berarti ketika statusnya kurang bayar seperti ini rekan harus membayar kembali, bukan. Jadi status kurang bayar di sini menandakan bahwa rekan mempunyai transaksi dan PPN-nya di store sendiri sehingga menyebabkan SPT masa kurang bayar seperti ini. Jadi bukan rekan harus membayar kembali, bukan. Jadi karena memang statusnya kurang bayar seperti ini adalah bahwa rekan punya transaksi. Kemudian untuk untuk mengambil kode verifikasi silahkan klik di sini. Sehingga nanti muncul notifikasi bahwa pilih media pengiriman kode verifikasi, kita pilih email saja, kita centang opsi email, kemudian klik OK, sehingga muncul kembali bahwa notifikasi bahwa token telah dikirim ke email Anda. Silahkan klik ya. Nah, berikutnya kita buka email, jadi pastikan kita buka email yang terdaftar. Nah, pastikan juga email kode verifikasi sudah masuk seperti ini. Jadi kita buka saja file kode verifikasinya, email kode verifikasinya, kemudian kita kopikan kode verifikasi seperti ini. Jadi kodenya kita kopikan saja, kemudian kita masukkan pada kolom masukkan kode verifikasi di sini. Nah, kita masukkan sesuai kode verifikasi yang masuk ke kita, ke email kita, kemudian silahkan klik kirim SPT. Sehingga akan muncul notifikasi bahwa SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Kita pilih puas. Oke, itu kemudian berikutnya ketika sudah berhasil, di sini tanda bahwa kita sudah berhasil adalah
daftar SPT-nya akan muncul. Jadi masa pajak 5, status kurang bayar sebesar 14 juta sekian. Jadi kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil lapor SPT masa PPN dengan status kurang bayar. Nah, tanda terimanya kita cek masuk di email seperti ini. Jadi contohnya tanda terimanya seperti ini, bukti penerimaan elektronik. Jadi kita otomatis akan dikirim ke email Anda. Ini contohnya. Oke, dan mungkin perlu diperhatikan, jadi batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT masa PPN adalah akhir bulan berikutnya. Sehingga pastikan Anda tidak terlambat menyetorkan dan melaporkan PPN untuk menghindari pengenaan sanksi denda. Jadi pastikan rekan jangan terlambat dalam melaporkan atau menyetorkan PPN-nya. Oke, demikian tutorial tentang cara buat dan lapor SPT masa PPN. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Salam sukses selalu dan terima kasih.